Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me again, Mrs. Nia di Kreatif SMK Musi. Good morning student. How are you? Hopefully everything is fine. Now we will learn about the writing report. Are you ready? Let's start it. Today we will discuss about report. Writing a report. Tulis sebuah laporan. Dengan structure of report text ada title, table of content, summary, background, main body, conclusion, reference, and appendix. Ini yang akan nanti kita bahas. Kemudian social function of the report to write and describe the finding of individual or group in a report text. Menulis dan mendeskripsikan apa yang kita temui. Nanti bisa dibuat individu or group. And then learning fokusnya yang akan kita pelajari lagi tentang provide model text report. Seperti apa? Kemudian practice skimming and scanning skill, how to make a report text, how to make a report. And then grammarnya nanti kita menggunakan passive voice. Passive voice ini kalimat pasif. Kemudian ada simple present tense. Nanti akan kita bagi dua, yaitu chapter 1 tentang how to make writing or a writing report and how to presentation report, and then the chapter 2 we will discuss about the passive voice and simple present tense. Oke, kita mulai ya. Next, writing a report. A report is a statement to describe the finding research. Reports are usually a formal account of the result of an investigation or observation. Report can be short, just one page or very long document. Jadi, report ini sebuah laporan dan merupakan sebuah pernyataan yang mendeskripsikan hasil penelitian. Biasanya berbentuk laporan resmi dari hasil investigasi, atau laporan-laporan tersebut bisa berbentuk pendek atau satu halaman, kemudian bisa sangat panjang berhalaman lebih dari 10 kertas juga bisa. And then structure reportnya itu apa aja? Intinya yaitu yang pertama, the first about title. Title itu apa? Judul ya. The title ini ada 4 main pieces of information. Kalau membuat laporan ini ada 4 informasi di dalam judulnya. The first, title of report. Pasti ya, ada judul laporan. Kemudian next, name of person or organization receiving the report. Ada nama orang yang menerima laporan. And then name of person or organization who author the report. Nama orang yang membuat laporan. The last, date the report was submit, atau tanggal penyampaian laporan. Ini baru title. Jadi dalam title ini harus terdapat 4 idea tadi, 4 main pieces. Yang pertama tadi ada title of report, kemudian nama yang menerima laporan, kemudian ada yang nama orang yang membuat laporan ya. Nanti seperti ini contohnya, misal title report, the most likable gadget in our city. Itu titlenya. Form Miss Atmaja Class 2 Teacher SMK 2 Pangkep. Ini namanya. Kemudian ada name of the person receiving a report. Namanya siapa nanti sebutkan. Kemudian ada date report was submit, ada tanggalnya. Ini nanti akan kami berikan contohnya. Kemudian setelah ada title, setelah itu ada table of content. Table of content ini dalam bahasa Indonesianya ini daftar isi ya.
Table of content is a table of the information located in the report. Jadi, tabel informasi yang ada di laporan setiap item dalam konten tersebut harus memiliki nomor halaman yang sesuai. Jadi, daftar isi juga harus disesuaikan dengan halaman tersebut. Next, ada abstract or executive. Abstract itu the summary content of summaries version entire report include any conclusion or recommendation. The executive summary may be omitted in a short message. Jadi intinya abstrak ini sebuah ringkasan berisi tentang ringkasan dari seluruh laporan atau rekomendasi. Nah, ini dinamakan abstrak. The fourth, introduction or background. Introduction or background ini latar belakang atau pendahuluan. The introduction provide a content so that the reader understand what is in the report. It's explained about the aim. Aim itu apa? Tujuan. Jadi dalam latar belakang ini berisi tentang penjelasan tujuan atau ruang lingkup laporan. Mengapa laporan tersebut harus ditulis, apa masalah yang dimaksud, atau situasi yang menyebabkan laporan tersebut dibuat. Setelah itu ada main body of report. It contain information about the problem that the report focus on. Jadi, main body ini berisi informasi tentang masalah yang menjadi fokus laporan, biasanya menggunakan di headingnya. Setelah itu ada conclusion and recommendation. Conclusion itu sebuah kesimpulan. The conclusion are the logical outcome of the information present in the report. Jadi untuk conclusion ini merupakan sebuah kesimpulan. Setelah itu ada reference. The reference section is a list of books, journal, and other sources of information that were used to compile the report. Jadi referensi ini daftar buku, jurnal, atau informasi, sumber informasi yang kita dapat. Itu namanya reference. Kemudian yang terakhir ada appendix. Ya, appendix include all supplementary material related to the report. Jadi appendix ini merupakan lampiran-lampiran yang mencakup semua materi atau pelengkap terkait laporan. Contohnya apa? Bisa berupa foto, kemudian beberapa laporan-laporan. Next. After we write a report, setelah kita membuat report, of course, pastinya kita juga mempresenting short report. Harus bisa mempresentasikan short report. Ini yang kami buat short report atau report pendek. Short report should contain the overall structure of report. Kemudian there are basic arranging style that can be details and through your report. Pakainya ini. Font yang pertama, font. Don't use many font. Font ini ukuran. If you make for example Times New Roman, ya sudah pakainya Times New Roman. Kalau yang lain ya yang lain. Jangan ganti-ganti untuk fontnya, ukurannya gitu ya. Hurufnya, tulisannya gitu. And then list menggunakan list biar rapi. And then heading and subheading, keep it simple tapi mudah dipahami. Use an active voice, menggunakan kalimat yang aktif. Kemudian yang terakhir ada good grammar, menggunakan grammar yang bagus. Nah, dari penjelasan yang Bunia berikan, I have some question for you and assessment for you. I will give you link
and then you ask with your teacher. Okay, thank you. Thanks for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.